Nama Bibi dipanggil. Tidak ada ekspresi lain. Bibi dan Marlina kini saling menatap ketakutan. Makda, Makda, suara itu terdengar lagi. Marlena, Marlena. Kini giliran Marlina yang dipanggil. Ini kok mirip suaranya Bulik Narti sih? Batin Marlina yang tentu ragu karena Bulik Narti sudah meninggal. Tiba-tiba suara itu memanggil Marlina kembali dengan nada yang lebih keras. Mereka pun hanya bisa menangis dan berdoa sebisanya. Hingga suara itu terhenti sekitar pukul 2:30 dini hari. Beberapa menit setelah suara itu lenyap, mereka pun mencoba untuk tidur. Meski nyatanya Bibi dan Marlina tetap tak bisa memejamkan matanya hingga azan subuh berkumandang. Mau tak mau Bibi pun bangkit dari ranjang. Begitu juga Marlina yang tak mau ditinggal sendiri. Mereka pun memutuskan untuk membuat kopi dan duduk di ruang tamu. Menahan kepalanya yang pening karena semalaman mereka benar-benar tidak bisa tidur. Harusnya hari ini bapak sama ibu pulang kan, Bi? Ucap Marlina. Semoga, Mbak. Tapi apa kita harus ngomong kejadian itu ke bapak sama ibu? Harus ngomong lah, Bi. Nanti aku yang ngomong, kata Marlina. Terus soal Bulik Narti? Ya itu tetap harus ngomong. Aku yakin ada yang gak beres soal itu, ungkap Marlina. Mentari pun mulai terbit. Sinarnya menembus tirai ruang tamu yang tengah Bibi dan Marlina duduki. Membuat mata mereka perlahan mulai merasa mengantuk hingga tak terasa Bibi dan Marlina pun sama-sama tertidur di ruangan itu. Tak tahu apa yang terjadi, mungkin karena kecapean, mereka tertidur sampai sore hari menjelang maghrib. Bibi yang pertama kali terbangun pun tampak kebingungan. Dia mengira dirinya tertidur hanya beberapa menit saja, lalu kemudian Bibi juga membangunkan Marlina. Beberapa saat kemudian azan maghrib pun berkumandang. Bibi tampak bergegas ke ruang belakang, entah mungkin ada pekerjaan yang harus Bibi selesaikan. Sementara Marlina belum beranjak dari ruang tamu. Tampaknya otaknya masih mencerna semua ini. Dan hujan yang tiba-tiba saja turun dengan sangat deras pun menyadarkan Marlina untuk segera beranjak dari ruangan itu dan memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, ia kini berada di ruang tengah bersama. Kok bapak sama ibu belum pulang juga ya? Tanya Bibi. Nggak tahu juga, Bi. Harusnya sih hari ini mereka sudah pulang. Jawab Marlina sambil berjalan ke kamarnya dan menyalakan musik dari piringan hitam. Dan setelah itu ia kembali lagi duduk bersama Bibi. Suasana pun sejenak hening. Hanya rintik hujanlah yang terdengar menimpa genting rumah itu. Sementara Bibi tampaknya tak jadi pergi ke kamarnya untuk mengambil radio, entah kenapa, mungkin karena ia takut. Kita harus cari tahu, Bi. Marlina membuka pembicaraan. Cari tahu apa? Ya kita harus cari tahu kenapa Bulik Narti tiba-tiba pulang. Tapi gimana kita tahu, Mbak? Bukannya akan lebih baik kalau kita tanyain saja sama bapak dan ibu. Namun tiba-tiba, mau cari apa? Ucap seseorang dari kegelapan. Marlina dan Bibi seketika tersentak mematung. Mereka saling memandang, namun sama-sama tak berani menoleh ke arah sumber suara itu. Jelas ini suara Bulik Narti. Marlina membatin yang hafal dengan logat gagapnya suara buliknya itu. Makda, Marlena, kok malah gak jawab? Ucap suara dari kegelapan itu. Tampak tangan Bibi yang gemetar kini mencoba untuk menggenggam tangan Marlina. Matanya berisyarat untuk pergi dari tempat ini. Tapi apalah daya, tubuh mereka sekarang terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Apalagi bau parfum itu kini kembali tercium.
mengitari ruangan itu. Sampai akhirnya mereka yakin suara itu sudah tak lagi terdengar. Dan dengan sekuat tenaga, Bibi dan Marlina pun bangkit dari tempat duduknya dan berlari ke ruang tamu. Tapi ternyata ini belum selesai, karena terdengar dari ruang tamu suara dari kamar mandi itu lagi. Dan kali ini bukan hanya suara air yang mengguyur, tapi juga suara nyanyian di setiap jedanya. Bibi dan Marlina hanya bisa terpaku ketakutan mendengar suara dari kamar mandi itu. Sungguh, rasa takut yang tak bisa ditergambarkan. Kalau ada pilihan, mungkin mereka lebih memilih pingsan saja waktu itu. Bibi dan Marlina kini mulai menutupi kedua telinganya dengan air mata yang tentu saja sudah menetes. Itu jelas si Bule Narti. Itu kebiasaan Bule Narti. Batin Marlina ketakutan. Hingga suara itu pun hilang bersamaan dengan datangnya bapak dan ibu. "Kalian ada apa kok mukanya aneh gitu?" ucap ayah Marlina ketika masuk dan melihat Bibi dan anaknya tengah ketakutan di ruang tamu. Marlina dan Bibi tak bisa menjawab, dan sang ibu pun datang untuk memeluk Marlina. Tidak ada kata yang bisa diucap oleh Marlina kecuali "Bu, Bule Narti, Bu," kata Marlina sambil menangis dan menunjuk ke arah dalam rumah. "Hush, Bule Narti kenapa? Bule Narti kan udah meninggal," jawab ibu sambil mengelus kepala Marlina. Namun ada yang aneh ketika tiba-tiba ibu menatap ke arah bapak yang kini tampak menghela napas setelah mendengar nama Bule Narti disebut oleh anaknya. Singkat cerita, malam itu pun berlalu tanpa gangguan. Esoknya berjalan seperti biasa. Pagi-pagi mereka bangun dan sarapan bersama. Ayah, ibu, dan Marlina tampak berada dalam satu meja, sementara si Bibi masih berada di dapur mengerjakan pekerjaannya. Marlina tampak masih penasaran dengan apa belakangan ini yang dilalui di rumahnya ini, tentang suara dari kamar mandi dan suara yang mirip Bulik Narti, serta sosok wanita berbaju putih yang sempat ia dan Bibi lihat kemarin malam. Sang ayah yang juga sepertinya tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Marlina, karena semua itu terlihat dari raut wajahnya. Dan di atas meja, ayah pun mulai berbicara. "Nduk, yang kamu lihat itu bukan Bulik Narti," ucap ayah Marlina mengawali pembicaraan itu. "Bulik Narti udah tenang di sana, itu jin yang menyerupai saja," kata si ibu menyela pembicaraan itu. "Oke, kalau itu memang jin, tapi kenapa tiba-tiba setelah 2 bulan dia baru datang?" Sebenarnya bukan karena salah dan gak salah, ini semua karena Mbah Kakung. Namanya orang Jawa zaman dulu ya. Mbah Kakung itu suka ngoleksi barang-barang antik, kata sang ayah. Jadi Mbah Kakung itu punya salah satu keris. Dan kata Mbah Kakung, jin penunggu keris itu sangat sayang dengan Bulik Narti. Keris itu didapat oleh Mbah Kakung waktu dulu Bule masih kecil. Nah, saking sayangnya, jin wanita penunggu keris itu suka menjelma menjadi Bule Narti. Itu bapak percaya karena dulu bapak waktu muda juga pernah melihat ada 2 Bule Narti di rumah. Yang satu ada di kamar, yang satu ada di dapur. Bahkan kemarin malam pun waktu kita di rumah Mbah Kakung, bapak juga melihat Bule Narti duduk anteng di ruang tamu. Ini loh ibumu sampai nangis, nyangka itu adalah Bulik Narti beneran. Jadi Mbah Kakung itu kan sudah tua, dan beliau merasa harus mewariskan barang antik itu kepada anak-anaknya. Nah, kebetulan keris itu diwariskan ke bapak. Katanya karena bapak adalah anak yang paling menyayangi Bulik Narti. Bapak jelas gak mau, tapi Mbah Kakung malah bilang, "Lah itu maunya Rantam Sari kok, mau tidak mau tetap ikut kamu," kata Mbah Kakung kepada ayah Marlina sambil menyebut nama jin penunggu keris itu. Jadi karena ini nasihat orang tua, mau gak mau bapak harus nurut. Keris sudah bapak bawa, tapi bapak tinggal di mobil, kata sang ayah menyudahi pembicaraan itu.
Marlina tampak terdiam setelah mendengar pembicaraan dari ayahnya itu. Nalarnya mendadak kacau. Apa-apaan ini? Kata hatinya memberontak, tapi Marlina adalah tipe anak yang sangat patuh dengan orang tuanya. Dan mau tak mau, meski dengan penuh keraguan, ia mencoba menerima keputusan keluarganya itu. Berharap setelah keris itu berada di rumahnya, sosok Bulik Narti itu sudah tidak lagi akan mengganggunya. Marlina tentu langsung menceritakan itu semua kepada Bibi yang tampak kaget setelah mendengar penjelasan dari Marlina. Meski tentu mereka masih merasa bergidik ngeri mengingat kejadian itu, namun setidaknya Marlina dan Bibi sudah mendapatkan jawaban atas semua ini. Singkat cerita, malamnya sekitar pukul 1 dini hari, ketika semua orang di rumah sudah tertidur, kejadian itu terjadi lagi yang kali ini tentu dialami oleh semua penghuni rumah. Suara air yang mengguyur tubuh itu kembali muncul di kamar mandi bersamaan dengan suara nyanyian lagu berjudul Terang Bulan yang mirip sekali dengan suara dari Bulik Narti. Sang ayah yang pertama terbangun mendengar itu langsung membangunkan istrinya. Sang ibu yang juga mendengar jelas suara itu kini tampak terperanjat dan memegang lengan sang ayah. "Kerisnya di mana toh, Pak?" kata sang ibu membisik. "Ya masih di mobil, Bapak lupa," jawab sang ayah sambil ingin beranjak keluar dari kamar. "Mau kemana, Pak?" "Ya mau keluar, Bapak penasaran apa maunya." Ayah pun kini mengendap keluar, diikuti oleh ibu yang berjalan memegang belakang tubuh ayah. Perlahan pintu pun dibuka. Dengan suara air yang mengguyur di kamar mandi dan nyanyian itu yang masih terdengar jelas. Dan bersamaan dengan itu, ternyata Marlina dan si Bibi juga terbangun oleh suara itu. Marlina tampak mengintip juga dari celah pintu kamarnya yang sedikit ia buka. Begitu juga si Bibi yang separuh badannya sudah berada di luar kamar. Ayah dan ibu pun kini keluar dan berjalan mendekat ke arah kamar mandi itu. Marlina yang memang kamarnya berhadapan dengan kamar orang tuanya tentu melihat, dan kini ia pun juga ikut keluar dari kamarnya. Ini sudah gila. Suara itu masih terdengar jelas dari kamar mandi itu. Ayah, ibu, Marlina dan Bibi kini benar-benar menyadari dan hampir yakin kalau itu adalah suara dari Bulik Narti ketika mendengar nyanyian itu. Sang ayah yang pertama kali mendengar suara jin penunggu keris itu menirukan suara Bulik Narti mulai terbawa suasana. Ia seperti mendengar kembali suara adik kesayangannya yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Sambil menangis, sang ayah berkata dengan terbata, "Dik hati," ucap ayah bergetar. Sang ibu yang menyadari suaminya itu mulai terkecoh langsung menarik tubuh sang ayah. "Nyebut, Pak, nyebut. Dik Narti itu udah gak ada," kata ibu meski ia juga mengucapkannya sambil menangis. Dan tiba-tiba seketika pintu kamar mandi itu pun mendadak terbuka. Brak! Seperti ada yang membantingnya, bersamaan dengan suara air dan nyanyian yang juga menghilang. Mata semua orang tentu kini tertuju ke arah kamar mandi. Tak ada yang terlihat selain kegelapan di dalam kamar mandi itu. Namun perlahan dengan samar mulai muncul sosok putih yang keluar dari kegelapan. Mereka semua terpaku melihat itu. Kaki-kakinya terasa dikunci untuk tak bisa berlari. Begitu juga dengan matanya yang seakan memaksa mereka untuk menyaksikan tontonan ganjil ini. Dan sosok itu kini semakin terlihat jelas. Berdiri di depan kamar mandi memperlihatkan wujudnya yang sesungguhnya. Sosok wanita dengan rambut yang disanggul, mengenakan kebaya putih namun dengan tinggi yang tak wajar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Jelas ini bukan Bulik Narti, melainkan memang jin penunggu keris itu. Sosok itu pun berjalan 1 langkah ke depan, sedikit mendekati ayah
Ibu, Marlina, dan Bibi yang masih terpaku tak bisa bergerak. Dan dengan suara yang masih menyerupai Bu Narti, sosok itu pun berkata, "Aku gak minta apa-apa. Aku cuma ingin dekat dengan tempat terakhir Narti hidup," ucap sosok itu sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah depan rumah. Dan sosok itu pun berjalan mundur kembali masuk ke kamar mandi setelah mengucapkan itu, bersamaan dengan mereka yang kini mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ibu, Marlina, dan Bibi langsung roboh dan berlari merangkak tanpa arah sambil berteriak ketakutan. Sementara sang ayah masih berdiri di tempat yang sama dan tampak menata napasnya. Tapi sepertinya ayah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang tampak ragu, ayah pun mulai berjalan ke arah depan rumah, meraih kunci mobil yang tergantung di atas kaca cermin di tengah ruang. Ayah pun berjalan menuju mobil yang ia parkir di halaman. Dengan hati yang mungkin bergejolak, ayah membuka pintu mobilnya dan mengambil keris itu yang terbungkus oleh kafan putih. Dengan gemetar, ayah membawa keris itu masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan keris itu di dalam lemari yang berada di kamar belakang, samping kamar Bibi, di mana kamar itu adalah kamar dari mendiang Bu Narti. Sang ayah kembali ke ruang tengah menghampiri Ibu, Bibi, dan Marlina yang masih tampak syok setelah kejadian itu. Mereka pun kini duduk saling diam, dengan bau minyak wangi yang tiba-tiba tercium tajam memenuhi ruangan itu. Bau minyak wangi itu mereka kenali sebagai bau minyak wangi milik Bu Narti. Bau itu sempat bertahan beberapa saat hingga akhirnya muncul suara yang mengiringi hilangnya bau itu. Dan dengan logat yang masih menyerupai Bu Narti, suara itu mengatakan, "Matur sembah nuwun," yang artinya terima kasih banyak. Dan itulah terakhir kalinya entah demit, jin, atau lelembut penunggu keris yang menyerupai Bu Narti itu menunjukkan keberadaannya. Karena setelah itu tidak ada lagi kejadian serupa yang dialami oleh Marlina, ayah, ibu maupun Bibi. Yang jelas, hari-hari itu di mana teror itu berlangsung akan menjadi hari yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Demikianlah kisah ini dibagikan dan ditulis oleh seorang kreator Twitter bernama @agil_r_saputra. Cerita yang menurut saya lebih ke mengesankan dan menyedihkan. Betapa apapun harganya, keluarga merupakan tetap suatu hal yang paling berharga. Semoga melalui kisah ini, saya dan kamu mendapat suatu pelajaran intimasi dari kekeluargaan yang sedang kita jalani saat ini. Dan apabila ada kesalahan penyebutan kata dan ketidaknyamanan pendengar dalam sajian cerita ini, saya mohon maaf dan saya berterima kasih karena sudah berkenan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Udin dari Sendirian YouTube Channel. Terima kasih.